Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Rabu Abu, membuka masa Prapaskah, masa retret agung gereja, di mana kita diajak untuk memasuki sebuah retret untuk merenungkan kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Debu, abu itu sesuatu yang tidak berharga. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menciptakan manusia itu kok dari debu atau tanah? Tidak dari benda-benda yang berharga atau misalkan emas atau perak dan lain sebagainya. Karena itulah justru menunjukkan bagaimana kita manusia untuk senantiasa menyadari kerendahan diri kita, ketidakpantasan kita, dan kedosaan kita. Debu itu kalau di mata menjadi perih, ya lalu kita berusaha cepat-cepat untuk mencucinya. Debu itu kalau di lantai, ya rumah yang tidak pernah dipel atau disapu, banyak debunya. Sebagus apapun lantai itu, mungkin dari marmer atau apa, akan menjadi kelihatan kotor dan jelek. Debu itu kalau di kaca, membuat kaca itu menjadi suram, sehingga orang tidak bisa melihat dengan jelas. Demikianlah manusia di dalam kedosaannya. Demikianlah kita dengan segala kelemahan kedagingan kita itu yang seringkali jatuh di dalam dosa, hari ini disadarkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk satu hal yang hendaknya kita lakukan, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Maka Rabu Abu membuka masa Prapaskah ini mengajak kita untuk memiliki kesadaran bertobat. Seruan pada saat abu dioleskan di dahi Anda dengan mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita diajak untuk kembali menghayati bagaimana Allah yang Maha Rahim di hadapan kita, manusia yang penuh dengan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil yang tadi kita dengarkan, 3 laku tobat yang baik yang hendaknya kita lakukan, yaitu dalam sikap doa, lalu bersedekah dan berpuasa, hendaknya menjadi hal-hal yang kita dalami, kita lakukan dan kita hidupi di masa Prapaskah ini nanti. Satu hal yang dicatat dari ketiga hal laku tobat yang dilaksanakan tadi, selalu yang dikatakan oleh Yesus adalah apa? Jangan munafik. Ya. Orang yang munafik menunjukkan sikap doanya. Kalau dia rajin berdoa biar dilihat orang. Kalau dia berpuasa akan menunjukkan bagaimana suasana dirinya yang letih, ya, supaya dilihat orang. Kalau dia memberi atau berderma, itu biar dilihat oleh orang. Tapi Tuhan Yesus menggarisbawahi, jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Kalau kita memberikan untuk hanya mendapatkan pujian, untuk hanya mendapatkan kehormatan dari orang, ketiga hal tadi, maka yang terjadi apa? Mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Yaitu pujian dari orang lain, sanjungan dari orang lain. Tetapi bagi kita yang kemudian mengunjukkannya, memberikannya kepada Tuhan, maka Bapa yang tersembunyi yang akan memberikan kepada kita limpahan berkat serta rahmat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki masa Prapaskah dengan lebih melihat diri kita sendiri daripada orang lain. Semangat yang harus dibawa di dalam retret itu bukan untuk menilai orang lain, tetapi lebih pada menilai diri kita sendiri. Dalam 40 hari perjalanan masa pantang dan puasa serta retret agung ini, sekali lagi, mari kita lebih banyak memiliki waktu untuk apa? Melihat ke dalam diri kita, menilai diri kita, dan membangun pertobatan. Bukan sebaliknya, melihat orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain. Kalau demikian ini kita belum didasari pada semangat kerendahan hati. Hari ini kita diajak untuk lebih melihat diri kita, membangun semangat tobat yang sungguh
khususnya juga di dalam 3 hal tadi, yaitu doa, kemudian pantang dan puasa, serta berderma. Saya akan membacakan satu nasihat dari Paus Fransiskus di dalam bagaimana kita membangun semangat bermati raga atau berpuasa, yaitu berpuasalah untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyerang, tapi ubahlah dalam dirimu untuk mengatakan kata-kata yang manis dan lembut. Berpuasalah untuk merasa kecewa dan mengeluh di dalam hari-harimu, tapi penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Berpuasalah untuk marah, tetapi penuhilah dirimu dengan sikap yang sabar. Berpuasalah untuk menjadi pribadi yang pesimis, tetapi menjadi pribadi yang optimis. Berpuasalah dari sikap khawatir dan cemas, tapi penuhi dirimu dengan percaya pada pertolongan Tuhan. Berpuasalah untuk egois dan mengisi dirimu dengan sikap bela rasa kepada orang lain, khususnya yang membutuhkan pertolongan kita. Puasalah dari rasa dendam, tetapi isilah dirimu dengan semangat mengampuni. Dan yang terakhir, berpuasalah untuk terlalu banyak berbicara dan ingin menang sendiri, tetapi isilah hari-harimu dengan lebih punya waktu untuk hening dan mendengarkan suara Tuhan dan sesama kita. Selamat memasuki masa Prapaskah, masa pantang dan puasa. Mari kita bangun semangat tobat kita di dalam hidup kita masing-masing. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.